Orang ini membual mengangkat jari tengahnya. Tapi siapa yang berharap untuk menggoda orang yang salah? Kejar bajingan itu untukku. Ternyata lawannya adalah seorang anggota gangster. Segera mereka juga menyusul. Orang ini mengeluarkan senapan. Regangkan kepalanya. Penghuninya langsung jatuh. Dia mengangkat jari telunjuknya sebagai jawaban. Pada saat ini, sebuah truk juga datang. Pengendara sepeda motor itu langsung ditabrak. Oh wow. Segera polisi muncul. Tapi Jess adalah sheriff. Bergegas menjemput anakku dari sekolah lagi. Jadi dia melihat sekeliling. Tendang satu batu di tengah jalan. Lihat batu itu. Rupanya idiot itu menabraknya. Kemudian sayangnya ditabrak truk dan meninggal. Kalau begitu, aku pulang dulu ya. Jadi kasus tergesa-gesa ini. Tiba-tiba, semua polisi membeku. Laki-laki memimpin laci berdiri di satu sisi. Hari itu, seperti biasa dia pergi untuk menagih hutang. Tapi mendengar gadis sebelah dilecehkan. Tapi sekarang dia tidak sebebas itu. Masih harus meminta uang. Setelah secara bertahap memberikan debitur satu pertandingan, Brenda menguntungkan uang. Siapa sangka ketika dia keluar, gadis di sebelah akan berteriak. Laci juga tidak asing. Dia sering melihat hal-hal seperti itu. Jadi memutuskan untuk memberi pelajaran pada orang ini. Apa itu? Siapa sangka pihak lain juga pengganggu. Melihat itu, Laci berbalik dan pergi. Tapi apakah dia benar-benar takut? Setelah pergi, dia pergi untuk mengambil pistol. Kemudian ketuk pintu lagi. Ah, betapa lucunya itu. Besok, Laci menerima satu misi. Penyewa adalah orang yang berpakaian bagus, seorang pejabat pemerintah. Katanya dia diganggu oleh segerombolan preman. Butuh dia untuk memecahkan masalah. Segera Laci juga menemukan mereka. Siapa yang mengira lawan akan memandang rendah dirinya. Mereka bahkan menghinanya. Pergilah, sobat. Jadi Laci berbalik dan pergi. Para preman melihat ini dan tertawa. Tapi segera mereka juga tidak bisa tertawa. Laci mengambil gergaji listrik. Jangan katakan tidak yang langsung diburu-buru. Para preman belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Mereka takut lari kemana-mana. Kemari, ke sini, ke sini. Setelah selesai bekerja, Laci langsung mendatangi petugas itu. Katakan bajingan itu sudah selesai. Alasan mereka melecehkan pejabat itu. Itu karena mereka tahu dia menyalahgunakan posisinya. Bekerja sama dengan geng dealer bahan bakar. Jual minyaknya. Pejabat berdiri diam. Siapa sangka kulit melon akan terhindar dari bertemu batok kelapa. Laci juga tidak mempersulitnya. Hanya mengatakan kepadanya untuk membiarkan dia bekerja dengannya. Pejabat juga tahu. Tanpa bantuan para gangster, dia akan diganggu. Jadi mereka berdua bergabung bersama. Di sisi ini, kasus pengendara sepeda motor yang meninggal dunia. Polisi tidak mendengarkan kata-kata Jess untuk menutup kasus tersebut. Setelah penyelidikan, mereka tahu ini ada hubungannya dengan geng. Jadi malam itu, satu polisi terlihat kasar. Orang ini muncul, pergi ke tempat Laci bersembunyi. Setelah masuk, baik laki-laki atau perempuan, juga menyerang. Mereka semua dirobohkan olehnya. Sekarang, sekelompok orang di luar mencoba melarikan diri. Dia juga mengejar mereka. Jangan katakan tidak, selalu tembak. Semuanya dengan cepat dikendalikan. Dia tidak terburu-buru. Dia menerima telepon dari istrinya. Apa yang sedang terjadi? Kamu ada di mana sekarang? Berdiri di samping tubuh. Cepat pulang untuk makan. Segera. Dia meletakkan senjatanya. Tapi dia tidak memperhatikan itu. Laci bersembunyi di samping tempat sampah. Melarikan diri satu kehidupan. Bawahannya dibunuh oleh polisi itu. Bos geng tidak lagi memiliki wajah. Dia memanggil semua orang.
Selama seseorang membunuh polisi itu Jack, maka orang itu akan mendapatkan sejumlah besar uang. Laci segera mengangkat tangannya, karena sekarang dia sangat membutuhkan uang. Jadi, disorakan semua orang. Laci menyebarkan rencana aksi untuk membunuh Jack. Tapi mereka semua tidak mengharapkan itu. Setelah Laci mendapat kompensasi, keesokan harinya, dia menyerahkan diri ke kantor polisi. Secara lahiriah dia adalah seorang dermawan yang bersemangat. Namun kenyataannya adalah geng motor yang tidak berperasaan. Hanya karena mobil ini menabrakku. Tapi tekan gas untuk melaju lurus ke depan. Kemudian mengambil tongkat kayu. Lemparkan ke arah mobil itu. Sampai polisi muncul. Pengemudi sudah tidak bernapas lagi. Dia seperti orang yang tidak bersalah. Ubah identitasnya dan pergi ke tempat kejadian. Baru 1 bulan yang lalu, Laci mendapat misi untuk membunuh polisi Jack. Setelah menerima upah, Laci pergi ke kantor polisi dan mengaku, pokoknya, hanya untuk uang. Jika tidak dapat membunuh polisi, kirim mereka ke penjara. Dia memberitahu Jack, geng motor mengirim seseorang untuk membunuh Jack. Tapi dia tidak mau terlibat dengan geng motor. Jadi, tindakan yang benar adalah datang ke sini untuk melaporkan hukumannya. Tindakan Laci ini membuat Jack curiga. Dia harus melaporkan ini kepada pemimpin. Pemimpin ingin melindunginya. Harus membiarkan pengawal pergi bersamanya dan keluarganya. Laci membuat alasan untuk mencari geng motor. Katakanlah Jack telah dijaga ketat akhir-akhir ini. Jadi tidak bisa diakses. Dia hanya harus menemukan kesempatan lain untuk menyerang. Band motor melihat itu. Berhenti sementara. Tapi Laci mengalihkan kali ini. Gunakan kompensasi yang diberikan geng motor padamu. Bisnis penyelundupan yang sama dengan pejabat lainnya. Hanya dalam 1 bulan. Yang menghasilkan banyak uang. Biarkan saja polisi menangkapmu. Dengan korupsi polisi Polandia, kamu bisa menghadapinya dengan tenang. Berapa harganya? Tuhan, aku punya surat perintah. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu. Beritahu aku harganya. 50.000. Mari kita pergi ke bank. Tapi meski begitu, lalu Laci masih belum puas. Untuk uang yang diperoleh, sebagian besar adalah pejabat dan geng penjual minyak. Dia hanya seorang pekerja. Jadi, Laci memikirkan cara lain. Dia langsung pergi ke akuntan. Bekerja untuk pejabat itu dan geng itu. Gunakan kekerasan untuk mengintimidasi. Transfer jumlah penuh kepadanya. Segera, bos geng juga menelepon. Siapa yang mengira Laci sangat tenang. Juga, bos akan pergi ke pinggiran kota untuk berbicara besok. Kemudian temukan temanmu lagi. Minta dia untuk membantunya menyewa beberapa tentara bayaran. Tetapi ketika teman ini menghubungi, kemudian Laci diam-diam menelepon polisi. Katakanlah besok ada perkelahian geng di pinggiran kota. Hari berikutnya pergi ke titik pertemuan. Laci mencari pengacara terbaik di Polandia. Kemudian berikan setiap tentara bayaran salinan kontrak. Setelah tindakan ini, masing-masing dari mereka akan menerima 20.000 remunerasi. Ketika tentara bayaran mendengar itu, mereka berteriak keras. Mereka secara bertahap menunjukkan kesetiaan mereka kepada Laci. Segera, geng perdagangan minyak juga tiba di titik pertemuan. Mereka juga membawa banyak orang. Bersiaplah untuk memberi Laci pelajaran. Kelompok tentara bayaran melihat itu. Segera siapkan formasi pertempuran. Tapi Laci tidak khawatir. Polisi di sini berbaring. Turunkan senjatamu, semua berbaring. Segera polisi muncul. Kelompok Laci segera menghentikan perlawanan mereka. Pasalnya, TKP sudah dikawal polisi. Kedua belah pihak dengan cepat dikepung. Tapi satu tentara bayaran berdiri. Bawa kontrak. Ternyata, mereka adalah sekelompok tentara bayaran. Diakui oleh pemerintah Polandia. Ada juga sertifikat senjata api legal.
Pengacara juga mempromosikan profesi mereka. Kemudian buat kelompok tentara ini tidak bersalah. Setelah pertukaran, direktur juga berdiri diam. Kelompok tentara bayaran juga mengatakan itu. Rupanya mereka berkumpul di sini secara legal, menghadapi sekelompok orang asing yang datang untuk berbicara. Jadi kepala pergi ke geng lain. Tanyakan apakah mereka memiliki sertifikat legal. Laci melihat itu, hanya tersenyum. Kerja bagus teman-teman. Kepemilikan senjata api secara ilegal. Sindikat kejahatan terorganisir ilegal. Hanya dalam 1 hari, kalian dapat mengalahkan seluruh geng. Kembali dan mendapatkan pekerjaan. Direktur sudah menargetkan geng penyelundupan ini. Hanya memiliki kesempatan untuk menangkap mereka semua. Laci juga berubah menjadi bos geng perdagangan minyak. Tidak hanya mengambil alih bisnis penyelundupan, ada juga sejumlah besar senjata. Hanya dalam 2 bulan, telah mencapai puncak kehidupan manusia. Uangnya sangat banyak sehingga tidak bisa dihitung. Hanya bisa dibawa untuk ditimbang. Tapi tidak lama kemudian, sang Taipan motor pun segera mendatanginya. Karena dia menyadari kebohongan Laci. Katakan padanya untuk terus mengejar polisi Jack. Kalau tidak harus bayar 500.000. Tapi Laci tidak lagi seperti dulu. Dia dengan sombong menolak bos geng ini. Ini telah berseteru dengan geng motor. Tapi Laci tidak peduli. Karena keesokan harinya dia pergi ke gerbang penjara. Secara aktif meminta masuk penjara. Bos di penjara mencuri koper. Mencoba menggertak pendatang baru. Tapi tiba-tiba menyadari orang ini tidak normal. Sipir sedang menunggunya untuk pergi minum kopi. Kemudian salah satu dari mereka berbicara kepadanya. Orang ini adalah Laci, penyelundup terkenal. Ini bukan karakter yang bisa mereka sentuh. Kemudian Laci duduk di dekat jendela. Berikan bos ini 1 jam untuk keluar. Karena dia tidak suka tempat dengan terlalu banyak orang. Bos tiba-tiba berdiri diam. Tapi situasinya tidak baik. Pergi ke menyanjung Laci. Kamu bisa memberi aku pekerjaan, jangan usirku. Ini semua preman pembunuh di sini. Tapi aku bisa menanganinya untukmu. Pak, kami adalah saudara yang baik. Siapa saudara laki-lakimu? Aku mengenalmu. Bisakah kamu melihatnya seperti itu? Laci melihat bahwa pria ini juga mengetahuinya. Jadi dia menerima untuk menjadi antek di penjara. Selalu dengarkan perintahnya. Mengapa Laci masuk penjara? Ternyata setelah menjadi bos geng perdagangan minyak, bisnis menjadi lebih baik dan lebih baik. Hasilkan banyak uang tetapi hanya bisa menggunakan timbangan. Tapi semakin besar bisnisnya, sulit untuk menghindari masalah. Saudara-saudara ini tidak berhati-hati, membunuh beberapa orang. Tubuh anggota gangster semakin meningkat. Segera juga menarik polisi. Ditambah penyelundupan minyak. Dampak pada pasar Polandia. Pejabat pemerintah harus menghancurkan organisasi kriminal ini. Tapi Laci tidak takut. Karena pengacaranya mengurus semuanya. Karena polisi tidak punya bukti. Satu-satunya orang yang mereka tangkap adalah badan hukum korporasi. Tapi dia segera menyuruh Laci untuk memberikan badan hukum ini pindah dengan nama kedai hantu. Orang lain harus bekerja dengan hati-hati. Jika demikian, akan segera menerima 20.000 euro. Jika tidak, masuk penjara. Maka setiap orang akan menerima 50.000 biaya hiburan. Mendengar ini, bawahan bersorak. Mereka secara bertahap mengindikasikan bahwa mereka tidak akan menjual Laci secara langsung. Terakhir, polisi tidak punya bukti. Hanya harus menangkap 1 cacing mabuk. Laci sendiri tidak terluka. Tapi dia tahu pejabat tinggi tidak akan membiarkannya pergi. Dia mendaftar serangkaian daftar pembunuhan. Semua penyidik harus ditindak. Lalu pergi ke penjara. Aktif diminta masuk penjara. Penjaga penjara di sini sangat terkejut. Meskipun dia berada di daftar hitam polisi. Tapi mereka tidak punya bukti untuk menangkapnya.
Jika kamu ingin mendapatkan lebih dari 20.000 euro per bulan. Kalau begitu tolong biarkan aku masuk. Ketika penjaga mendengarnya, dia membuka pintu. Kemudian beri dia biaya. Lalu masukkan Laci ke penjara. Tapi alasan Laci melakukannya adalah untuk membuat alibi. Karena pada saat yang sama, setiap spesialis meninggal. Dan Laci tidak lama di penjara. Lalu nama bos di penjara ini telah menjadi bawahan setianya. Jadi Laci berharga satu uang untuk melepaskan orang ini. Katakan padanya untuk mengurus satu spesialis terakhir. Siapa yang mengira pria ini terlihat besar, tapi tidak terlalu pintar. Bukan hanya tidak menyelesaikan pekerjaan, juga melukai kakiku. Tapi Laci sudah meramalkannya. Semua profesional memiliki masalah. Polisi tahu itu pasti dilakukan oleh Laci. Tapi sekarang dia di penjara. Jadi polisi memberitahu angkatan bersenjata masuk ke penjara untuk menangkap Laci. Adegan ini benar-benar sulit dipercaya. Tapi selidiki selama setengah hari. Polisi belum menemukan barang bukti. Untuk satu-satunya bukti mereka, sudah waktunya untuk membunuh ahli pembunuh dengan cedera kaki. Tapi kaki Laci baik-baik saja. Orang ini menerima sejumlah uang dari Laci. Di bawah bimbingan seorang pengacara, ambil inisiatif untuk mengatakan bahwa kakinya terluka. Dan dia mengambil semua kesalahan. Karena Polandia tidak memiliki hukuman mati. Either way, dia dipenjara seumur hidup. Tidak ada salahnya menambahkan lebih banyak rasa bersalah. Ini membuat polisi terdiam. Hanya harus melepaskan Laci. Pikirkan saja Laci. Secara bertahap akan menjadi taipan teratas. Tapi dia lupa balas dendam geng motor itu. Baru dibebaskan dari penjara disergap oleh mereka. Ya ampun atau tidak. Walaupun endingnya agak berlebihan. Tapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Karena itu benar-benar menunjukkan itu. Tidak peduli seberapa baik seseorang, mereka hanya manusia. Dan orang yang mengalahkan iblis, pada akhirnya, itu harus tetap menjadi iblis.